Itu. اللهم أدم صلواتك وسلامك على أكرم الأنبياء والمرسلين وقدوة المتقين والصالحين قرة أعيننا وقلوبنا شافعنا غدا يوم القيامة ألا وهو حبيبنا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد حضرة المحترمين para alim ulama, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan dan seluruh jajaran takmir masjid dan musalla yang hadir, khususnya masjid kita bersama Masjid Sunan Giri dan semua jamaah yang senantiasa mudah-mudahan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayya a'malu ummati fa in wajadtuha khairan hamidullah wa in wajadtu ghaira dhalika istaghfartu lakum. Uridat alayya a'malu ummati, kata Rasulullah, telah ditampakkan, telah diperlihatkan, telah disajikan, telah ditayangkan kepadaku, kata Rasulullah, aku berada di alam barzah semua amal perbuatan umatku. Dan di antara sesuatu yang saat ini disodorkan kepada Rasulullah dan beliau di Madinah adalah kehadiran kita semuanya, adalah keberadaan kita semuanya. Bukan urusan politik, bukan urusan partai, bukan urusan kedudukan duniawi, bukan urusan harta, bukan urusan ini dan itu urusan dunia, tapi semata-mata ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayya a'malu ummati, semua amalan umatku, mulai bangun tidur sampai mau tidur, tiap hari, tiap malam ditonton Rasulullah, dilihat Rasulullah. Rasulullah melihat amalan kita, Rasulullah menyaksikan amalan kita. Fa in wajadtuha khairan hamidullah, kata Rasulullah.
Kalau aku melihat umatku memakmurkan masjid, aku bahagia dan aku senang. Kalau aku lihat umatku hadir berbondong-bondong ke masjid untuk berzikir dan bersalawat, aku bahagia, kata Rasulullah. Kalau aku lihat umatku di akhir malam tahajud, aku bahagia, kata Rasulullah. Ketika aku melihat umatku melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah, hamidullah, aku ucapkan alhamdulillah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, jikalau aku mendapati umatku melakukan amalan yang tidak baik, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang hadir di Gelora kemarin, ketika menerangkan ini hadis begitu mendetil, beliau mengatakan wa in wajadtu ghaira dzalik. Rasul menggunakan kata-kata selain yang baik, dan kata-kata yang baik bahasa Arabnya khairan. Lawan kata daripada khairan syarran, keburukan, kemaksiatan, kejahatan. Rasul bisa menyampaikan. Rasul tahu semua bahasa Arab, tapi Rasulullah menggunakan kata yang lain. Apa kata Rasulullah? Wa in wajadtu ghair dzalik. Jikalau aku mendapati yang bukan baik. Rasul tidak mengatakan jikalau aku mendapati yang jelek, jikalau aku mendapati yang maksiat, jikalau aku mendapati yang buruk, tapi Rasulullah menggunakan kata-kata ghaira dzalik, memberikan isyarah bahwa Rasulullah berharap agar umat ini tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Jikalau aku mendapati umatku melakukan selain yang baik, apa kata Rasulullah di alam barzah? Aku istighfarkan untuk kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dunia beliau memberikan kemanfaatan kepada kita. Di alam barzah bahkan beliau sudah meninggalkan kita, memberikan kemanfaatan kita. Begitu pula nanti kelak di padang mahsyar sibuk ngurusin umatnya untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Lalu jasa kita saat ini, apa yang kira-kira harus kita ucapkan dan kita berikan yang terbaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiada lain kecuali mari makmurkan masjid kita dengan solat berjamaah. Tiada lain kecuali mari kita ajak keluarga kita untuk mengenal masjid. Man alifal masjid, kata Rasulullah dalam hadisnya, alifahullah. Man alifal masjid alifahullah. Barang siapa yang mengenal masjid maka akan dikenal oleh Allah. Berarti barang siapa yang tidak kenal masjid maka tidak akan dikenal oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jikalau ada seseorang ziarah ke rumah orang tiap hari sekali, bahkan mungkin tiap minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali, pasti akan dikenal oleh pemilik rumah. Bagaimana kalau ada seorang mukmin setiap panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, menyempatkan dirinya untuk datang berbondong-bondong di masjid Allah demi untuk menegakkan syiar Allah? Apakah Allah Ta'ala melupakan? Apakah Allah Ta'ala menyia-nyiakan? Apakah Allah Ta'ala tidak akan memperhatikan? Allah Ta'ala akan memuliakan, dan Allah Ta'ala akan membanggakan, dan Allah Ta'ala akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Man ghada ilal masjid a'addallahu lahu nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa setiap fardu datang ke masjid,
keluar dari masjid, hidangan di surga sudah disiapkan oleh Allah. Man ghada ilal masjid, subuhnya ke masjid. Aw raha ilal masjid, salat asarnya ke masjid. 5 waktu ke masjid, a'addallah, Allah Ta'ala janji nuzulan, akan menyiapkan, menghidangkan nuzulan. Apa itu nuzulan? Sesuatu hidangan yang disiapkan sebelum tamu datang para rawuh. Bukan presiden yang menyiapkan, bukan raja, bukan saudagar kaya. Allah yang menciptakan dunia beserta isinya, Allah yang menciptakan surga beserta isinya. Kira-kira bayangan jenengan kalih kula, apa yang akan dihidangkan oleh Allah di surga kelak nanti? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh pandangan mata, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam hati kita. Hadirin, sungguh aneh, umur sudah 5 tahun belum pernah ngincak kakinya ke masjid. Umur model apa nih Pak Orang? 50 tahun belum pernah khatam sekali Quran. Umat siapa ini? 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun belum pernah 2 rakaat tahajud sebelum fajar. Umur apa ini ayyuhal hadirin? Belum pernah walaupun sekali hadir majelis sholawat, walaupun sekali hadir majelis taklim, walaupun sekali mengenal kelompok orang-orang yang soleh. Umur model apa ini hadirin? 50 tahun, bahkan 60 tahun dikasih oleh Allah Ta'ala kecukupan dunia, dimudahkan oleh Allah Ta'ala urusan bisnisnya, tapi diharamkan oleh Allah untuk menginjak kakinya ke masjid. Diharamkan oleh Allah matanya tidak bisa membaca Al-Quran. Diharamkan oleh Allah Ta'ala di akhir malam tidak bisa sujud bersimpuh di hadapan Allah. Semoga umur kita diberkahi oleh Allah. Semoga umur kita diberkahi oleh Allah. Sungguh aneh kata Rasulullah, kalau ada orang setiap waktu datang ke masjid, zuhurnya ke masjid, asarnya ke masjid, maghribnya ke masjid, isyaknya ke masjid, subuhnya ke masjid. Apa kata Rasulullah? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau ada di antara kalian melihat ada orang mondar-mandir ke masjid. Mondar-mandir kemana ibu bapak? Yang keras kemana? Kurang keras kemana? Idza ra'aitumur rajul ya'tad ilal masjid, ke masjid atau ke musalla. Untuk apa mereka? Untuk ziarah Allah. Untuk apa mereka? Mengenalkan identitasnya sebagai hamba di hadapan Allah. Dia butuh husnul khatimah. Dia butuh di alam barzah tenang hidupnya di sana. Dia butuh dibangkitkan di alam mahsyar dengan muka yang berseri-seri. Dia butuh ketika dihisab diringankan hisabnya oleh Allah. Dia butuh ketika ditimbang amalnya berat, dan dia butuh untuk berjumpa satu makhluk yang paling mulia, paling utama di atas para malaikat, di atas para nabi dan para rasul, pemegang daripada liwaul hamd, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Fashhadu lahu bil iman. Kata Rasulullah, dia mukmin. Rasul yang memberikan kesaksian. Fashhadu lahu bil iman. Yuk bareng-bareng kata Rasulullah, kalau ada orang sergap ke masjid, suka ke masjid, ishhadu lahu bil iman. Dia adalah orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita semuanya
menambah kecintaan kita kepada masjid, dan menambah kecintaan kita kepada musola sekitar kita, dan menambah kecintaan kita untuk berzikir, untuk membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, suatu ketika Rasulullah menyampaikan, "Hei para sahabatku, malam ini aku dapat 3 kemuliaan dari Allah. Malam ini atani atin fi hadhihi al-lailah fa'arad alayya 3 da'awat mustajab." Tadi malam aku kedatangkan wahyu dari Allah yang isinya 3 permohonan yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Malam itu Rasulullah dikasih oleh Allah Ta'ala 3 doa dan akan dikabulkan oleh Allah. Kira-kira kita sebagai umat, Rasul njaluk nopo? Duit akeh? Harta yang banyak? Kenapa Pak? Dengan umur kula kali panjenengan mengenal Rasulullah sejauh mana? Apakah mengenal urusan dunia saja? Mulai umur taklif 15 sampai umur sekian, sejauh mana kita mengenal Rasulullah para rawuh? Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma 1 nabi tok niki, Pak. Sing dikasih kebebasan oleh Allah, Muhammad atur umatmu, sudah bebas kok. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya sampai dikasih kebebasan, sudah Muhammad surga ambil, bagi-bagi dengan umatmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Doa pertama kata Rasulullah, Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunilah seluruh umatku. Amin, Allahumma amin. Rasul tidak punya rumah seperti rumah kita para rawuh. Rasul kadang-kadang 3 hari tidak masuk dalam perutnya makanan kecuali air dan kurma. Rasul alaihi salatu wassalam kadang-kadang menggadaikan daripada sebagian hartanya untuk digunakan makan, menginfaki keluarganya. Justru ketika dibuka harapan oleh Allah, yang dipikirkan bukan beliau dan keluarganya. Sinten sing dipikirkan, Pak? Pulau kalih panjenengan. Pulau kalih panjenengan. Panjenengan, kita semuanya atas izin Allah, maaf tidak dijadikan sebagai umat Nabi sebelum Rasulullah. Pilihan murni dari Allah, keinginan dari Allah, izin dari Allah, kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa pertama dikabulkan oleh Allah. Yang kedua Muhammad. Ayo Muhammad, yang kedua ndonga napa? Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku. Yang pertama sudah. Yang kedua diulangi lagi, Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sehingga Siti Aisyah suatu ketika mendapatkan dan mendengarkan lantunan doa dari Rasulullah, Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah. Ma qaddamat, dosa yang sudah terlampau. Wa ma akharat, dosa yang akan datang. Wa ma adharat, dosa yang kelihatan. Wa ma akhfat, dosa yang dirahasiakan. Entek ludes Pak Siti Aisyah dosanya. Kata riwayat hadis, saking senengnya Siti Aisyah atas doa Rasulullah, seakan-akan ingin terbang ke langit. Kata Rasulullah, asururti ya Aisyah, apakah kamu senang doa tersebut wahai Aisyah? Siti Aisyah mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, kaifala usar?" Betul ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bahagia? Wallah ya Aisyah, demi Allah ya Aisyah, kata Rasulullah, innaha la da'wati li ummati kullu lailah. Ini adalah doa yang aku lantunkan di hadapan Allah
untuk kita semuanya setiap malam para rawuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiap malam doa yang dilantunkan Rasulullah, ighfir li ummati, ighfir li ummati, ighfir li ummati. Maka beruntung panjenengan yang mendapatkan percikan barokah doa dari Rasulullah. Sebab Rasulullah jenengan sergap sama aniki. Sebab Rasulullah jenengan bisa hadir. Sebab Rasulullah yang infak dengan hartanya. Sebab Rasulullah jenengan dikasih oleh Allah Ta'ala iman dan Islam. Laulaka ya Muhammad ma khalaftul aflak. Kalau bukan karenamu ya Rasulullah, kata Allah, tidak mungkin aku ciptakan dunia, tidak mungkin aku ciptakan akhirat, tidak mungkin aku ciptakan surga, tidak mungkin aku ciptakan arasy, tidak mungkin aku ciptakan malaikat dan jenis manusia, semuanya untuk membahagiakan dirimu wahai Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ngertos tujuan Rasulullah napa? Ya Allah ampunilah umatku, ya Allah ampunilah umatku. Apa yang kita ambil kesimpulan dari doa Rasulullah sebelum doa yang ketiga? Keluarga kita min umat Nabi Muhammad, doakan istri kita, doakan anak-anak kita, tetangga kanan kiri kita, termasuk umat Nabi Muhammad. Bahagiakan mereka, hormati mereka, walaupun dengan memperbanyak doa kepadanya dan seluruh umat yang ada di dunia, baik itu yang muslim bahkan mungkin yang non muslim, termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah yang terakhir, Muhammad, yang pertama kamu minta, ya Allah ampunilah umatku, aku kabulkan. Yang kedua kau ulangi lagi, Allahumma firli ummati, ampunilah umatku, aku kabulkan. Ayo Muhammad yang ketiga, maaf ya Allah, saya simpan ya untuk di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya simpan ini ya Allah untuk nanti di akhirat. Di akhirat nanti kita akan menyaksikan semuanya Rasulullah. Amin. Dan kita tahu kemuliaan hakiki Rasulullah yang saat ini kita bisa menghadiri sebulan sekali, yang datang dari sana, yang datang dari sini. Tujuannya untuk apa? Untuk apa Pak? Masuk piringan apa Pak? Apa tujuannya? Saya ulangi lagi, politik, hah? Bisnis, monggo dijawab. Harta, napa dunia? Ketukan hati, nur la ilaha illallah. Ketukan hati, ingin hidup nikmat, sudah capek ngurusin dunia, punyeng, diperbudak oleh harta. Anda baru beberapa menit merasakan kenyamanan dan kesejukan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang milioner di luar sana. Betul. Kesejukan hati, ketenangan hati, ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 300 tahun Fir'aun tidak mendapatkan semacam ini para rawuh. Wala Namrud mendapatkan, wala Abu Jahal mendapatkan, wala Abu Lahab mendapatkan. Kulo kali panjenengan sinten, kulo kali panjenengan para rawuh, kalau bukan hadiah murni datang dari Allah. Alhamdulillah. Pun kata Rasulullah, aku simpen ya Allah untuk kelak nanti di akhirat. Apa itu kira-kira doa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad njaluk apa? Minta apa? Minta apa wahai kekasihku? Minta apa wahai kekasihku? Minta apa wahai zimamul anbiya wal mursalin? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Aku akan mengabulkan wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, saya tidak rela jikalau satu dari kalangan umatku ada di dalam jahanam ya Allah. Pun
Sampun pun puas kita. Inilah Rasulullah pemimpin kita yang sebentar lagi kita akan kedatangan bulan apa Pak? Bulan Maulid. Dari sekarang kita persiapkan, undang Rasulullah ke rumah jenengan, undang. Beliau sangat cinta kepada umatnya, undang Rasulullah. Beliau paling suka diundang oleh umatnya, undang beliau. Tapi dengan catatan, kosongkan rumah jenengan dari dunia beserta isinya. Rasulullah tidak melirik itu. Kosongkan akhlak-akhlak buruk, kedengkian kepada umatnya, hasad kepada umatnya, keburukan kepada Allah, kosongkan. Rasulullah akan datang di dalam rumah kita insya Allah. Kalau Rasulullah disambut dengan sholawat kepada Rasulullah, disambut dengan zikir, disambut dengan tahajud, disambut dengan akhir malam bersimpuh, disambut dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau malaikat saja enggan masuk ke rumah kalau di situ ada foto-foto yang berbau maksiat, apakah Rasulullah akan ridho masuk ke rumah kita? Kalau di dalamnya ada suatu kemaksiatan, hasya wa kalla. Kita berharap mudah-mudahan kita dikenal oleh Rasulullah, kita dibanggakan oleh Rasulullah. Sekali lagi ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Dari kota Gresik ya Rasulullah, di pagi yang ceria ini ya Rasulullah, dari Masjid Sunan Giri ini ya Rasulullah, engkau di Medina, kami bareng-bareng mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Monggo sareng-sareng, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah akan menjawab salam kepada kita, dan insya Allah beliau akan mengenal kita di dunia, di alam barzah, khususnya di akhirat. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga hajat panjenengan berkat Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Tujuan panjenengan berkat Rasulullah insya Allah dihijabai oleh Allah. Beliau makhluk yang paling mulia, beliau makhluk yang paling istimewa. Jadikan tawassul kepada beliau seluruh hajat-hajat kita. Ya Allah, bibarakati Sayyidina Muhammad, urzuqna husnal khatimah. Bibarakati hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad, amitna ala dinil Islam. Bibarakati hadzal nabiyil mahbubil muqarrab Sayyidina Yasin, Sayyidina Taha, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad, amitna ala la ilaha illallah. Ij'alna min ahlil istiqamah, ij'alna min ahlil istiqamah, ij'alna min ahlil istiqamah, ij'alna min ahlil afiyah, ij'alna min ahlil afiyah. Bibarakati Sayyidina Muhammad, bibarakati Sayyidina Muhammad, urzuqna dhurriyyah salihah, urzuqna dhurriyyah salihah, urzuqna arzaqan hissiyah ma'nawiyah zahirah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah bibarakati Sayyidina Muhammad, wa nas'aluka al-hidayah bibarakati Sayyidina Muhammad, wahsyurna fil mahsyar ma'a Sayyidina Muhammad, wa indal hisabi ma'a Sayyidina Muhammad, wa indal mizani bijabi Sayyidina Muhammad, wa indal mururi ala sirati bijahi Sayyidina Muhammad, wa indal wurudi ala al-hawdi wal kautsar bijahi Sayyidina Muhammad. وفي الجنة فردوس الأعلى، فردوس الأعلى، فردوس الأعلى. أدخلنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه سيدنا محمد صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup doa.